Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Junaidi. Di sini saya akan mengajar mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola kepegawaian. Adapun kompetensi dasar yang akan saya sampaikan, pertama yaitu bagaimana kita bisa memahami administrasi kepegawaian. Kemudian kompetensi dasar yang keduanya yaitu bagaimana kita bisa melakukan pengelompokan administrasi kepegawaian. Oke, kita mulai ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian administrasi. Namun sebelum kita lanjut, di video pembelajaran ini ada beberapa materi yang akan dibahas. Yang pertama yaitu tentang pengertian administrasi, kemudian yang kedua tentang pengertian tenaga kerja. Kemudian yang ketiga tentang pengertian pegawai, apa itu pegawai. Kemudian yang keempat pengertian tentang administrasi kepegawaian. Kemudian yang kelima tentang prinsip-prinsip administrasi kepegawaian. Kemudian yang terakhir tentang fungsi dari administrasi kepegawaian. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama yaitu tentang pengertian administrasi. Oke, di sini kita bisa lihat ada beberapa pengertian dari pengertian administrasi. Di sini ada pengertian administrasi secara umum dan pengertian administrasi dari beberapa ahli. Oke, kita bahas. Yang pertama yaitu tentang pengertian administrasi secara umum. Oke, di sini definisi dari administrasi secara umum adalah suatu bentuk usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan kebijaksanaan untuk mencapai suatu tujuan. Ini adalah pengertian administrasi secara umum. Kemudian di sini ada pengertian administrasi menurut beberapa ahli. Di sini yang pertama yaitu menurut Arthur Greger. Pengertian administrasi menurut Arthur Greger adalah fungsi tata penyelenggaraan terhadap komunikasi dan pelayanan warkat suatu organisasi. Di sini berarti tentang tata pelayanan prima dan ketatausahaan. Inilah pengertian administrasi menurut Arthur Greger. Kemudian ini yang kedua, ada pengertian menurut George Terry. Di sini George Terry mengungkapkan bahwa pengertian administrasi adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan kantor, serta pergerakan mereka yang melaksanakan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini adalah pengertian administrasi menurut George Terry. Kemudian di sini ada pengertian administrasi menurut Profesor Dr. Prajudi Atmosudibjo. Ini yang berkaitan dengan administrasi negara. Di sini Profesor Dr. Prajudi Atmosudibjo mengungkapkan bahwa administrasi negara melakukan fungsi bantuan pemerintah. Berarti pemerintah atau pejabat tidak dapat memenuhi tugas-tugas tanpa administrasi negara. Ini yang berkaitan dengan administrasi negara. Kemudian pengertian administrasi yang keempat menurut Sondang P. Siagian. Di sini menurut Sondang P. Siagian bahwa administrasi adalah keseluruhan dan proses kerjasama antara dua orang atau lebih
yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian yang kelima, ini adalah menurut Liang Ji. Menurut Liang Ji, pengertian administrasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kemitraan atau suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu atau tujuan suatu perusahaan. Oke, ini adalah pengertian administrasi secara umum dan pengertian administrasi menurut beberapa ahli. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, itu tentang pengertian tenaga kerja. Oke, kita akan mulai ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian administrasi. Namun, sebelum kita lanjut, di video pembelajaran ini kita akan bahas yang pertama, yaitu tentang pengertian administrasi. Kemudian yang kedua yaitu pengertian tenaga kerja. Kemudian yang ketiga yaitu pengertian pegawai. Kemudian pengertian administrasi kepegawaian. Terus tentang prinsip-prinsip administrasi kepegawaian dan fungsi dari administrasi kepegawaian. Oke, kita mulai ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian administrasi. Oke, kita lihat di sini ada beberapa pengertian administrasi secara umum dan pengertian administrasi menurut beberapa ahli. Oke, kita lihat di sini ada pengertian administrasi secara umum. Pengertiannya adalah administrasi adalah suatu bentuk usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan kebijaksanaan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan oleh suatu perusahaan. Kemudian di sini ada 5 pengertian administrasi dari beberapa ahli. Sini. Oke, kita akan mulai. Yang pertama yaitu menurut Arthur Greger. Di sini menurut Arthur Greger, fungsi tata penyelenggaraan terhadap komunikasi dan pelayanan warkat suatu organisasi. Ini adalah pengertian administrasi menurut Arthur Greger. Ini yang berkaitan dengan pelayanan prima atau dan ketatausahaan. Oke, ini yang kedua yaitu pengertian administrasi menurut George Terry. Di sini George Terry mengungkapkan pengertian administrasi adalah perencanaan, pengendalian dan pengorganisasian suatu pekerjaan perkantoran serta pergerakan mereka yang melaksanakan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi suatu perencanaan yang sudah direncanakan oleh suatu perusahaan. Oke. Kemudian ini yang ketiga, pengertian administrasi menurut Profesor Dr. Prayudi Atmosudirjo. Ini berkaitan dengan administrasi negara. Di sini Profesor Dr. Prayudi Atmosudirjo mengungkapkan bahwa administrasi negara melakukan fungsi bantuan pemerintah. Berarti di sini pemerintah atau pejabat tidak dapat memenuhi tugas-tugas tanpa administrasi negara. Inilah pengertian administrasi menurut Profesor Dr. Atmosudirjo. Kemudian ini yang keempat, yaitu pengertian administrasi menurut Sondang V. Siagian. Di sini mengungkapkan bahwa administrasi adalah keseluruhan dari proses kerjasama. Di sini kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan dari atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian yang kelima yaitu pengertian
administrasi menurut De Liangji. Di sini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kemitraan atau di sini dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau tujuan yang telah ditentukan. Di sini adalah pengertian administrasi secara umum dan pengertian administrasi menurut beberapa ahli. Ini materi yang kedua, yaitu tentang pengertian tenaga kerja. Oke, kita bisa lihat di sini ada beberapa pengertian atau definisi dari tenaga kerja atau pengertian tenaga kerja. Di sini ada yang pertama, yaitu menurut M.T. Rionga dan Yoga Firdaus, kemudian menurut Sumitro Joyo Hadikusumo, dan yang ketiga itu menurut Undang-Undang tahun 1945 pada pasal 27 ayat 2. Oke, kita yang pertama, yaitu menurut M.T. Rionga dan Yoga Firdaus. Apa itu pengertian tenaga kerja? Di sini menurut M.T. Rionga adalah penduduk dalam usia kerja. Siapa orangnya di sini? Yaitu orang yang siap melakukan pekerjaan. Antara lain mereka yang sudah bekerja disebut dengan tenaga kerja, atau mereka yang sedang mencari pekerjaan, atau mereka yang masih bersekolah, atau mereka yang sedang mengurus rumah tangga. Ini adalah pengertian tenaga kerja menurut M.T. Rionga. Kemudian ini yang kedua, yaitu pengertian tenaga kerja menurut Sumitro Joyo Hadikusumo. Di sini adalah semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja. Di sini termasuk mereka yang menganggur, meskipun mereka bersedia dan sanggup bekerja, dan mereka yang menganggur terpaksa akibat tidak ada kesempatan kerja. Kemudian yang ketiga, yaitu menurut Undang-Undang tahun 1945 ada di pasal 27 ayat 2. Di sini kita lihat tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dari bunyi undang-undang tersebut, di sini bahwa pemerintah Indonesia untuk menciptakan lapangan kerja bagi anggota masyarakat. Karena hal ini berhubungan dengan usaha masyarakat untuk mendapat penghasilan. Ini adalah beberapa pengertian menurut beberapa ahli dan menurut Undang-Undang tahun 1945. Jadi, tenaga kerja di sini dapat diartikan yaitu manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi atau suatu perusahaan yang mempunyai potensi baik dalam wujud potensi nyata fisik, yaitu kesehatannya baik, fisiknya baik, maupun psikis, jiwanya baik, dan juga sebagai penggerak utama dalam mewujudkan eksistensi dan tujuan organisasi. Ini adalah pengertian tenaga kerja. Ini yang ketiga, yaitu pengertian pegawai. Di sini kita bisa lihat ada beberapa definisi atau beberapa pengertian dari pengertian pegawai. Yang pertama yaitu dinyatakan pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Di sini
bahwa pegawai negeri adalah unsur aparatur negara atau abdi negara dan abdi masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar tahun 1945, kemudian kesetiaan kepada negara, kemudian kesetiaan kepada pemerintah, dan pembangunan. Ini adalah pengertian pegawai menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Kemudian di sini ada pengertian Undang-Undang Nomor pengertian pegawai menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015. Di sini tentang pengaturan tentang aparatur sipil negara. Disebutkan bahwa aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut dengan ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan bekerja pada instansi pemerintah. Kita lihat di sini gambar di sebelah kanan ada di sini strukturnya aparatur negara, kemudian ada aparatur sipil negara. Di sini terbagi dua, aparatur sipil negara yaitu terdiri PNS, pegawai negeri sipil, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian di sebelahnya lagi ada di sini aparatur negara yaitu terdiri dari TNI dan Polri. Oke, kita lihat di sini pengertian dari PNS atau pegawai aparatur sipil negara atau ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di sini terdiri dua yaitu PNS dan P3K. Adapun di sini pegawai negeri sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu untuk diangkat sebagai pegawai. Ini adalah pengertian dari pegawai negeri sipil atau sebut dengan PNS. Kemudian yang kedua yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau sebut dengan P3K. Adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Ini adalah pengertian pegawai. Jadi di sini ada aparatur sipil negara. Ini terdiri dua yaitu PNS dan P3K. Kemudian ini yang keduanya lagi itu TNI dan Polri. Oke, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu tentang administrasi kepegawaian. Oke, kita bisa lihat di sini definisi atau pengertian dari pengertian administrasi kepegawaian. Kemudian ada di sini ada dua pengertian menurut beberapa ahli. Oke, kita lihat di sini yang pertama yaitu pengertian administrasi kepegawaian adalah proses yang paling dasar dalam pengumpulan informasi yang berhubungan dengan sistem kepegawaian. Kemudian yang kedua yaitu pengertian administrasi kepegawaian menurut beberapa ahli. Salah satunya itu Sondang P. Siagian. Di sini adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Ini adalah pengertian administrasi kepegawaian menurut Sondang P. Siagian. Kemudian yang kedua, ini yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian negara,
Ini menurut Arifin Abdurrahman. Administrasi kepegawaian negara adalah salah satu cabang dari administrasi negara yang berkaitan dengan segala persoalan mengenai pegawai-pegawai negara. Oke, di sini ada kegiatan-kegiatan administrasi kepegawaian negara, meliputi yang pertama yaitu analisis jabatan. Kemudian setelah dianalisis ada namanya klasifikasi jabatan, kemudian ada tahapan evaluasi jabatan. Kemudian yang kedua yaitu rekrutmen, kemudian ujian-ujian, tes, mau tes tulis ataupun tes lisan, kemudian ada namanya penempatan. Kemudian yang ketiga yaitu training, masa pelatihan. Kemudian yang keempat itu penggajian, yang kelima itu employee counseling. Kemudian yang keenam personal relation. Kemudian yang ketujuh itu disiplin dan moral. Kemudian yang terakhir itu catatan kepegawaian. Adalah kegiatan-kegiatan administrasi kepegawaian negara. Jadi di sini intinya pengertian administrasi kepegawaian adalah segala macam kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh pegawai-pegawai di suatu instansi atau perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun di sini kegiatan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan adalah meliputi beberapa tahapan. Yang tadi seperti kegiatan-kegiatan administrasi kepegawaian. Jadi tahapan pertama yaitu penerimaan, kemudian ada pengembangan, kemudian ada pemberian balas jasa, dan ada namanya tahapan pemberhentian. Jadi intinya pengertian administrasi kepegawaian merupakan aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh para pegawai dalam suatu kantor perusahaan. Perumusan administrasi kepegawaian. Berikut perumusan administrasi kepegawaian. Di sini ada 4, yaitu sebagai ilmu, kemudian yang kedua sebagai proses, kemudian yang ketiga sebagai fungsi, kemudian yang keempat sebagai seni. Kita bahas yang pertama yaitu sebagai ilmu, yaitu mempelajari segenap proses penggunaan tenaga manusia sejak penerimaan hingga pemberhentiannya. Jadi di sini pemilihan pegawai juga termasuk proses penggunaan tenaga manusia dari mulai penerimaan hingga sampai pemberhentian karyawan tersebut. Kemudian ini yang kedua yaitu sebagai proses, yaitu proses penyelenggaraan politik kepegawaian. Ada namanya kebijakan politik kepegawaian atau program kerja atau tujuan yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia yang digunakan dalam usaha kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi di sini administrasi kepegawaian merupakan salah satu proses penyelenggaraan politik kepegawaian atau yang dikenal dengan istilah kebijakan politik kepegawaian. Administrasi kepegawaian sebagai proses termasuk ke dalam program kerja atau tujuan yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia yang digunakan dalam usaha kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Ini adalah perumusan administrasi kepegawaian sebagai proses. Dan kemudian yang ketiga yaitu sebagai fungsi, yaitu mengatur dan mengurus penggunaan tenaga kerja manusia dalam suatu usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Di sini yang meliputi pertama yaitu merumuskan tujuan dan sasaran pokok kebijaksanaan politik.
Dan yang kedua yaitu menyusun organisasi untuk menyelenggarakan pelaksanaan tujuan dan sasaran pokok atau kebijakan atau kebijaksanaan politik. Jadi administrasi kepegawaian sebagai fungsi yaitu bertujuan untuk mengurus, mengatur penggunaan tenaga kerja manusia. Administrasi kepegawaian dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut, yaitu pertama, membentuk organisasi dengan menyelenggarakan pelaksanaan tujuan demi mencapai sasaran dalam kebijakan politik. Kemudian, yang kedua, merumuskan tujuan dan sasaran pokok kebijaksanaan politik. Ini yang terakhir yaitu sebagai seni, yaitu seni memilih pegawai baru serta menggunakan pegawai-pegawai lama dengan cara sedemikian rupa, sehingga dari segenap tenaga kerja manusia itu diperoleh hasil dan jasa yang maksimal, baik mengenai jumlah maupun mutunya. Jadi di sini pemilihan pegawai juga dapat digunakan sebagai salah satu seni dalam memilih pegawai. Selain itu, penggunaan pegawai lama dengan tepat dapat pula memaksimalkan hasil dan kinerja dari perusahaan tersebut. Kemudian, jumlah karyawan baru dan karyawan lama pun harus diperhitungkan sehingga dapat memaksimalkan kinerja perusahaan. Ini adalah 4 rumusan administrasi kepegawaian. Kita lanjut ke materi pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang kelima, yaitu tentang prinsip-prinsip kepegawaian. Dalam suatu administrasi terdapat prinsip yang harus terpenuhi. Oke, kita bisa lihat di sini ada beberapa prinsip kepegawaian. Kita akan lihat, di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan di sini mempunyai arti yaitu memberikan porsi yang sama kepada masing-masing karyawan. Jadi hal tersebut agar dapat memiliki persamaan harga diri, kemauan, keinginan, dan cita-cita, termasuk kontribusi seorang karyawan harus dihargai oleh perusahaan. Jadi intinya prinsip kemanusiaan yaitu seorang manusia bukanlah mesin, melainkan manusia yang harus diapresiasi. Itu adalah prinsip kemanusiaan. Kemudian ini yang kedua yaitu prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi mempunyai arti yaitu sebuah perusahaan yang harus saling menghargai dan menghormati serta melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tujuan harus dilakukan sesuai dengan prinsip demokrasi. Kemudian ini yang keempat yaitu prinsip the right man on the right place. Jadi prinsip the right man on the right place dapat dimaknai sebagai suatu proses menempatkan seseorang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya dalam suatu bidang pekerjaan. Keahlian seorang pegawai sesuai dengan keahlian sangatlah penting dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadi, penempatan seorang pegawai atau pekerja haruslah disesuaikan dengan bidang kemampuannya, keahlian,
pengalaman, serta pendidikan yang dimiliki oleh pegawai tersebut. Itu adalah prinsip the right man on the right place. Kemudian yang keempat yaitu prinsip equal pay for equal work. Jadi prinsip ini dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk memberikan balas jasa kepada seseorang sesuai dengan prestasi kerja yang dihasilkan oleh seorang pegawai tersebut. Itu adalah prinsip equal pay for equal work. Jadi pelaksanaan prinsip ini sangatlah penting untuk memberikan motivasi dalam meningkatkan kinerja seorang karyawan. Kemudian yang kelima yaitu prinsip kesatuan arah. Prinsip kesatuan arah ini berdasarkan atau berlandaskan pembukaan Undang-Undang tahun 1945 dalam alinea tersebut, alinea keempat. Dalam alinea tersebut, tugas yang diamanatkan pemerintah adalah agar menjadi bangsa yang mempunyai satu kesatuan yang utuh. Jadi dengan adanya prinsip kesatuan arah itu diharapkan bisa mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia. Itu adalah prinsip kesatuan arah atau satu tujuan. Kemudian yang kedua, prinsip yang keenam yaitu prinsip kesatuan tujuan. Jadi maksudnya adalah tujuan organisasi yang dimuat dalam visi misi dari perusahaan harus jelas. Jadi hal ini bisa digunakan sebagai acuan dan program kerja. Jadi kesatuan tujuan ini adalah kunci pokok keberhasilan suatu perusahaan. Kemudian yang ketujuh yaitu prinsip komando. Prinsip komando yaitu pimpinan yang bisa mengarahkan dan lebih baik komandonya tunggal agar fokus pada tujuan perusahaan. Jadi prinsip komando bisa berjalan dengan baik karena pimpinan dari setiap bidang memang tunggal dan tidak boleh pimpinan bidang A menyuruh bawahan bidang B. Jadi satu pimpinan. Disebut dengan satu komando. Kemudian ada namanya prinsip efisiensi dan produktivitas kerja. Jadi prinsip ini berhubungan dengan prinsip the right man on the right place. Jadi efisiensi tidak tercapai apabila pekerjaan yang harusnya bisa dilakukan oleh pegawai suatu perusahaan, tapi pekerjaan itu dilakukan lebih dari yang seharusnya. Oke, karena itu dilakukan oleh banyak orang, tentu tidak akan mencapai produktivitas kerja secara maksimal. Ini berkaitan dengan prinsip the right man on the right place. Kemudian ada namanya prinsip disiplin. Pelaksanaan prinsip ini sudah berjalan dengan baik, namun memang terkadang banyak pegawai yang masih sering datang ke kantor. Itu adalah prinsip disiplin. Kemudian yang terakhir yaitu prinsip wewenang dan tanggung jawab. Ini berhubungan dengan prinsip komando. Wewenang dan tanggung jawab setiap pegawai harus jelas agar bisa menjadi rujukan dalam pelaksanaan tugasnya di perusahaan pegawai itu. Itu adalah 10-11 prinsip. Prinsip kepegawaian.